Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh gitu ya. Tadi Bolang Kemit bilang tadi ada statementnya tadi, kalau ada masalah jangan dipikirin katanya. Kalau ada masalah nggak usah dipikirin, nanti solusinya datang sendiri seperti itu. Tapi malam hari ini kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud itu menghadapi suatu masalah, saya pikir itu nggak ada lagi kali masalah yang seperti Daud alami ya. Bagaimana anaknya Absalom mau mengkudeta dia, mau ngejar-ngejar dia, mau membunuh dia gitu ya. Saya pikir ini sesuatu problem yang besar yang dihadapi Daud. Bayangkan dia seorang raja yang memimpin Israel hampir 40 tahun ya. Kalau kita lihat di buku Hakim-Hakim itu bagaimana Daud itu mau dikudeta sama anaknya sendiri. Bahkan pengikut-pengikut Daud pun udah memihak kepada Absalom gitu, anaknya gitu. Jadi luar biasa, saya pikir ini adalah problem yang dihadapi Daud waktu itu gitu. Sehingga dia lari. Kalau kita lihat keadaan Daud waktu lari itu, dia udah nggak muda lagi. Ya, dia udah nggak muda lagi, mungkin umurnya waktu itu sekitar 60 tahun ya. Jadi bayangkan dia lari dikejar-kejar anak sendiri, mau dibunuh, mau dikudeta seperti itu. Ya kalau kita lihat di buku Hakim-Hakim, dia itu lari bahkan nggak pakai sendal gitu. Jadi kita bisa bayangkan masalah problem yang dihadapi Daud. Tapi melalui Mazmur 3 ini kita melihat gitu, bagaimana dia menghadapi persoalan hidupnya ini gitu. Jadi hidup kita tuh tergantung bagaimana respon kita menghadapi suatu problem. Nah, itulah kehidupan manusia sebenarnya. Saat kita salah merespon suatu persoalan, suatu problem, nah ini yang akibatnya kita jadi stres. Itu yang akhirnya membuat hidup kita terpuruk. Tapi malam hari ini kita belajar dari Daud gitu ya. Saya mau bacakan firman Tuhan ini, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan bagimu atas umatmu gitu. Jadi ada beberapa poin yang saya lihat apa yang dilakukan Daud saat dia menghadapi problem yang begitu menghimpit dia. Yang pertama itu dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia tidak datang sebagai raja gitu, tapi dia datang sebagai orang yang lemah dan tak berdaya. Ya, walaupun dia raja, dia datang seperti anak-anak gitu. Dia teriak kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama dia datang kepada Tuhan, lalu yang kedua dia tuh melihat kuasa Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Ya, dia tidak terfokus kepada problem permasalahannya. Ayat 4 dan 5. Dia tidak hanya cerita tentang masalahnya. Ya. Nah, saat dia tidak terfokus kepada masalahnya, di sini perhatikan, sini poinnya. Ada peralihan rasa, ada jiwa yang bergelora, ada kesembuhan batin, ada kuasa Allah yang menguasai Daud. Jadi ada perubahan rasa, ada perubahan hati dari ketakutan menjadi kuasa Allah yang menguasai Daud. Jadi ada peralihan perasaan, ada peralihan sikap seperti itu. Sehingga kalau kita lihat setelah dia mengalami perubahan rasa, ya dia merasa ada kuasa Allah yang melingkupi dia dan dia percaya. Kita lihat di ayat 6. Kita lihat di ayat 6 di sini, ini yang saya lihat dahsyat gitu Daud gitu ya. Aku membaringkan diri lalu aku tidur.
Ya, jadi saat dia bisa mengubah perasaan takut dia menjadi percaya diri, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong dia, bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhanlah pertolongannya, dia bisa tidur gitu. Jadi maka saya katakan bahwa hidup kita tergantung bagaimana respon kita menghadapi masalah. Kadang-kadang kita masalah sedikit aja kita udah nggak bisa tidur, tapi dia Daud, dia bisa tidur nyenyak. Makanya Mazmur ini dikasih judul nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, nggak nyanyian malam gitu, nyanyian pagi. Artinya besar segunung apapun persoalan dia bisa nyenyak tidur, dia bisa pulas dan dia bangun pagi dia bernyanyi seperti itu. Ini saya pikir ada beberapa poin ini yang kita harus belajar dari Daud. Yang saya katakan, ketika respon kita benar, ya, ketika kita respon kita benar terhadap suatu kasus, suatu masalah, bahwa Tuhan yang ambil alih, bahwa Tuhan yang kita percaya Tuhan ambil alih persoalan kita. Kita katakan kepada persoalan kita, bukan persoalan itu yang besar, tapi Tuhanku yang besar, seperti yang Daud katakan. Ya, hal ini nggak membuat kita terpuruk. Hal ini nggak membuat kita stres, tidak membuat kita jatuh seperti itu. Jadi luar biasa saya rasa Mazmur 3 ini menggambarkan bagaimana sikap Daud menghadapi suatu masalah gitu. Jadi ini yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita dalam situasi apapun, dalam situasi di pelayanan kayak di keluarga kayak ya saya nggak tahu permasalahan kita semua apa saat ini, mau masalahnya kecil mau masalahnya besar mau segunung, itu di hadapan Tuhan nggak ada artinya sebenarnya. Jadi kan hidup ini hanya itu aja, problem kembali ke problem, masalah itu aja. Nggak ada manusia kita hidup ini yang tak ada problemnya. Nggak ada manusia yang hidup tanpa masalah gitu. Semua kita pasti besar kecil pasti ada. Tapi bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita merespon masalah itu dan kita menyerahkannya kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan itu berkuasa mengubahkan hati kita, merubahkan perasaan kita yang takut Tuhan bisa ubahkan gitu. Jadi yang paling penting ya, poinnya yang saya lihat di sini ada peralihan rasa. Ada peralihan dari ketakutan menjadi percaya penuh kepada Tuhan. Nah ini poinnya saya lihat malam hari ini yang saya mau bagikan, bahwa hidup kita itu tergantung dari peralihan itu. Bisa nggak kita mengalihkan dari rasa takut, dikejar-kejar anak sendiri. Bayangkan dikejar-kejar anak sendiri loh. Mau dibunuh, mau dikudeta oleh anak sendiri, itu saya rasa bukan persoalan yang kecil gitu. Tapi malam hari ini Tuhan menjanjikan kepada kita, apapun persoalanmu saat ini, saya nggak tahu, segede apapun, mari kita belajar mengalihkan perasaan kita ini sehingga menjadi jiwa yang bergelora. Ada kuasa, kita percaya ada kuasa Allah yang menguasai kita, dan itulah yang membuat kita nyaman, membuat kita damai, membuat kita tenang, dan membuat kita bisa tidur gitu. Jadi kita memang harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau sama ajanya, kalau kita pun stres terus, ya apa bedanya kita dengan orang dunia gitu. Jadi Alkitab ini saya pikir luar biasa, Mazmur ini luar biasa, semuanya juga apa yang tertulis di Alkitab ini luar biasa. Kalau kita fokus, kita belajar, kita makan kebenaran firman Tuhan, saya pikir hidup kita akan berbeda. Hidupku tidak sama lagi, ya. Hidupku itu tidak sama lagi. Begitu kita mengenal Alkitab, begitu kita mengenal kebenaran firman Tuhan, hidupku tidak sama lagi. Ya sering dikatakan hidupku tidak sama lagi. Memang tidak sama lagi. Menghadapi masalah, menghadapi kasus, ya jadi semuanya kita percaya bahwa Tuhan yang mengerjakannya. Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah perlindunganku. Daud kan selalu seperti itu. Apapun, seberat apapun permasalahan dia selalu, Tuhanlah gunung batuku, engkaulah perlindunganku. Kalau enggak sebenarnya dia kan malu banget ini. Dia sebagai raja yang digulingkan dengan ada perasaan malu, ada yang perasaan kecil. Gimana ya anak sendiri yang mengkudeta kita, membunuh kita, mengejar-ngejar kita. Saya pikir ini perasaan yang ya nggak bisa dibayangkan gitu. Tapi bagi kita orang percaya, bagi kita yang punya Tuhan gitu, ternyata itu pun bisa gitu membuat kita tenang. Ternyata itu pun bisa membuat Daud tidur nyenyak gitu ya, tidur pulas gitu. Kalau kita lihat di ayat 6 ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Ya. Telah dia dengan nyaring berseru kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan akan menjawab aku. Lalu dia bisa tidur dengan pulas dan dia akhirnya dia bangun pagi, sehingga judul Mazmur 3 ini nyanyi pagi dalam menghadapi musuh gitu. Jadi pagi-pagi pun kita masih musuh kita itu di situ masih mungkin. Mungkin musuh kita tuh belum hilang, tapi bagaimana sikap kita
terhadap musuh itu. Ini yang penting. Musuh itu nggak akan hilang, bisa aja masih di situ. Fakta, masalah itu mungkin nggak bergerak dari hidup kita, tapi bagaimana kita menyikapinya, itulah yang membuat hidup kita berubah gitu. Sehingga kita di pagi hari kita masih bisa bernyanyi. Apapun permasalahan ini kan masih musuhnya masih ada ini. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, artinya musuh itu masih ada gitu. Tapi dia masih bisa bernyanyi, masih bisa tidur pulas. Nah, ini yang harus dia tangkap malam hari ini, saudaraku. Apapun permasalahan kita saat ini, dimanapun, baik itu di pelayanan, di pekerjaan, di keluarga, whatever, apapun permasalahanmu, percayakan bahwa Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah yang memberi kuasa kepada kita untuk mengubah hati kita, menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan itulah yang membuat kita damai. Kuasa Tuhan itulah membuat hidup kita tidak stres, tidak terpuruk, tidak tertekan. Hanya Dia, hanya darah Yesus, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampukan, di lain-lainnya enggak. Kau mau punya apa, mau orang, mau banyak harta, maupun mau apapun, keluargamu bahagia pun apa, anak-anak baik semua, itu I don't care gitu ya. Enggak penting itu. Yang penting saat kau percaya kepada Tuhan bahwa Dialah perlindunganku gitu. Ya, di sini kan kita banyak lansia tadi, kayak Bapak Dede bilang, wah udah tua juga ternyata banyak masalah seperti itu kan. Wah, pegel-pegel. Apapun itu, mau pegel kayak mau tua, mau muda, I don't care. Aku percaya Tuhan bersertaku. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan. Jadi apapun yang ada dalam hidup kita saat ini, mari kita percaya. Mari kita belajar dari Raja Daud gitu. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia memakai kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Mari terus kita percaya kepada Tuhan, kita pakai kuasanya itu untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Kita tangkap, kita makan, kita telan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami belajar dari Raja Daud, bagaimana dia mengandalkan Engkau Tuhan, bagaimana dia memakai kuasa-Mu Tuhan, untuk menghadapi apapun persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami enggak peduli, karena kami percaya, kami melihat Allah kami yang besar. Kami tidak mau melihat persoalan kami yang besar. Kami katakan kepada persoalan kami bahwa Tuhan kami lebih besar daripada persoalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang rela mati bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami malam hari ini. Siapapun yang hadir malam hari ini di Karo Berdoa ini, aku percaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan melindungi kami semua, Tuhan memberikan kekuatan kuasa yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.